Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di kebun porang Aksara Agro & Farm. Nah, kali ini latar belakang video ini di kebun porang kami Aksara Agro & Farm, berada di atas pondok aksara ini teman-teman. Nah, di atas ini merupakan bibit umbi mini teman-teman. Nah, melalui video ini kami akan menceritakan tentang ini benar-benar pengalaman realita. Jadi dari pengalaman teman kami yang bercerita, dimana jangan sampai ini terjadi berulang ke teman-teman yang menonton video ini. Jika teman-teman itu menanam porang, itu ada kemungkinan besar umbi porang itu tidak mengalami pembesaran sama sekali, bahkan malah mengecil. Tapi itu banyak sekali penyebabnya. Nah, salah satu penyebabnya akan kami sampaikan melalui video ini. Nah, kalau di video ini, di bedengan ini, itu kebetulan bibitnya itu semuanya dari umbi mini teman-teman. Jadi ini umbi mini, sehingga contoh kasusnya seperti ini teman-teman. Dalam satu bedengan, di tempat di kebun porang teman saya itu, dalam satu bedengan seperti ini, itu beliau menggunakan mulsa. Nah, di bagian pinggir bedengan, beliau menanam bibit porangnya itu dari umbi mini, sedangkan tengahnya ini dari bibit katak. Nah, di awal berarti jenis bibit porangnya sudah berbeda. Yang di tengah katak, yang di pinggir kanan kiri itu umbi mini. Nah, hasil panen kemarin menunjukkan bahwa umbi yang dihasilkan dari bibit katak yang berada di tengah bedengan itu ukuran hasilnya itu dalam satu musim tidak sampai 1 on teman-teman, tidak sampai 1 on. Nah, penyebab, padahal perawatannya sama, artinya perawatan sama itu jenis pupuk dasarnya sama, terus penyemprotan POC-nya juga sama, pokoknya sama, dan itu sangat-sangat intensif. Nah, sedangkan hasil dari umbi yang sebelah pinggir bedengan yang ditanam dari bibit umbi mini itu hasilnya cukup luar biasa. Nah, dari pelajaran itu apa penyebabnya teman-teman? Nah, kami memprediksi bahwa penyebab itu penyebab yang tengah itu nggak terlalu besar umbinya itu seperti ini teman-teman. Jadi pada saat pertumbuhan di awal, karena tengahnya itu dari bibit katak, sementara pinggirnya dari bibit umbi mini, yang tengah itu kalah mendapatkan suplai asupan sinar matahari karena sudah lebih duluan tinggi dari porang yang bagian pinggir-pinggir bedengan. Walhasil pada saat pertumbuhan dia sudah kalah asupan sinar matahari, kemudian pada saat sudah sampai terbuka daun yang di pinggir-pinggir bedengan dari bibit umbi mini itu sudah terbuka, yang tengah itu nggak optimal pertumbuhannya teman-teman. Nah, sehingga pada musim tanam sekarang teman saya itu merubah pola tanamnya, artinya beliau tetap menggunakan mulsa, perawatannya juga intensif, tetapi jenis bibit yang ditanam dalam satu bedengan itu hanya satu jenis bibit, artinya ya kalau satu bedengan itu ada bibit umbi mini, ya tidak ada bibit katak di situ. Begitu pula kalau di satu bedengan itu bibit katak, tidak ada bibit umbi mini, seperti itu. Nah, jadi ini perlu kami bagikan pengalaman ini ke teman-teman, sehingga nanti teman-teman itu bisa menilai sendiri bahwa pengalaman itu sangat mahal teman-teman. Pengalaman berharga itu, tentu yang namanya pengalaman berharga itu juga mahal. Nah, teman saya itu mendapatkan pelajaran itu butuh waktu 1 musim, dari mulai tanam porang sampai panen porang 1 musim. Nah, tentu itu juga waktu yang cukup lama. Nah, jadi teman-teman sesuai di thumbnail video ini, kalau teman-teman selama ini penonton YouTube Aksara Agro & Farm itu banyak menggerutu karena harga porang itu sangat mahal, bibit porang itu kemarin mahal, itu sebenarnya bisa dibandingkan dengan harga suatu pengalaman. Artinya, pengalaman seperti ini tentu akan positif jika kita bagikan, kita share, agar tidak sampai kejadian di teman-teman khususnya yang pemula. Nah,
adapun penyebab pembesaran umbi porang itu tidak maksimal, itu juga ada faktor lain teman-teman. Seperti misalkan bagian pinggir bedengan itu tidak terlalu tinggi bedengannya, sehingga pada saat ditanam dari bibit umbi itu akarnya kelihatan menonjol keluar. Nah, harusnya kan akar itu tertutupi oleh tanah. Nah, itu juga salah satu faktor. Yang kedua, yang sangat-sangat dasar, yaitu apa? Keasaman dari media tanam atau tanah itu sendiri. Makanya pentingnya kita mengecek pH tanah itu seperti itu. Kalau terlalu asam, pertumbuhannya juga tidak optimal. Kalau basah, pertumbuhannya juga tidak optimal. Makanya banyak petani yang kadangkala agak mengabaikan tentang kelembapan pH tanah di lahan teman-teman. Ya, kadang-kadang kita kalau di Jawa cukup dengan menabur dolomit ya teman-teman. Artinya untuk menetralkan kondisi tanah ke normal. Nah, di sini alhamdulillah di pertengahan pekan keempat bulan Desember itu di atas pondok aksara kami untuk porang dari bibit umbi mini itu macam-macam pertumbuhannya, memang tidak seragam. Ada yang sudah terbuka daunnya, ada yang sedang kuncup seperti ini, bahkan yang di bagian sana, nah di saudara saya itu rata-rata belum, kuncupnya itu belum buka teman-teman. Nah, kebetulan kita kontrol sore untuk ngecek jika ada porang yang calon tunas bunga teman-teman. Nah, seperti itu tunas bunga yang saya tunjuk itu, kita juga harus memotongnya agar nanti berganti dengan tunas daun. Kalau di pertengahan Desember kita masih berani untuk motong, artinya belum terlambat. Tapi kalau teman-teman memotongnya di bulan Januari, itu kemungkinan besar akan terlambat, karena kalau Januari itu sudah telat teman-teman untuk memotong tunas bunga. Karena kalau Februari tumbuh itu sudah tidak optimal lagi teman-teman. Nah, lalu di sistem perawatan di Aksara Agro & Farm untuk porang, kami memang dari bibit umbi ini tidak terlalu intensif. Kami tidak menggunakan mulsa, kemudian kami sudah berikan pupuk dasar, tetapi kami belum melakukan penyemprotan. Kami baru akan nanti melakukan penyemprotan jika sekitar 90% itu sudah mekar semua untuk batang daun porangnya teman-teman. Sehingga kami nanti baru akan penyemprotan. Nah, kalau alasan kami, kalau masih belum mekar, artinya dia masih mendapatkan asupan nutrisi dari bibit umbi yang ada. Jadi dia itu sebenarnya di tahap awal pertumbuhan ini, itu dia sudah mendapatkan nutrisi utama dari umbi yang kita tanam. Nah, nanti kalau dia sudah mekar, umbi yang ditanam itu sudah kempos. Bahasa Jawanya kempos, tapi kalau bahasa Indonesianya ya kempes. Nah, setelah kempes, baru dia itu akan mulai tumbuh bakalan umbi yang baru. Nah, saat itulah kita, kalau dari kami itu mulai melakukan penyemprotan pertama. Nah, jadi cara bertani satu petani dengan yang lain itu ada yang sama dan ada yang berbeda. Itu wajar. Jadi penonton Aksara Agro & Farm nanti kalau berkomentar bukan untuk saling menyalah-nyalahkan, tetapi memang cara dan metode berkebun itu tiap petani kembali lagi menyesuaikan keadaan geografis, karena kami ini di MDPL 500-an, 520 meter tepatnya. Yang kedua, selain geografis, kita juga bentuk lahan teman-teman. Kita bentuknya terasiring seperti ini. Yang ketiga, dana. Nah, kami juga ingin melakukan penghematan. Artinya penghematan itu tidak ngirit, tetapi cukup efektif lah, efektif dalam perawatan. Nah, kalau dari bibit umbi seperti ini, kondisi gulma itu relatif aman. Jadi kita tidak terlalu membersihkan terlalu bersih, karena rumput-rumput yang kecil ini nanti cukup akan membantu menjaga kelembaban dari tanah saat cuaca itu tidak turun hujan sekitar 1 mingguan, itu insya Allah aman. Karena kelembaban itu akan dijaga oleh rumput yang kecil-kecil seperti yang pendek-pendek seperti ini teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman penjelasan dari kami bahwasanya pengalaman berharga itu sangat mahal nilainya dan tidak bisa dibandingkan dengan harga bibit porang. Terima kasih, silahkan tuliskan komentar baik yang beda pendapat maupun yang sama pendapatnya. Salam sehat selalu dari Aksara Agro & Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.